Shalom sahabat Cengs, ketemu lagi dengan saya Pendeta Yesus Suranda Purba. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu tentang pandemi. Nah, narasumber kita hari ini yang pertama adalah Pendeta Joel Jeffrey Manaluk. Waduh, orang yang sangat sibuk. Ya, beliau adalah Ketua Pengurus Pusat DPA GBI untuk Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Mantap. Dan yang kedua adalah Sehati. Pendeta Ibob. Beliau ini juga orang sibuk. Waktunya susah sekali. Anak buahnya Pak Yusuf. Ya, beliau adalah PIC dari Youth Leader Gathering. Beliau juga adalah Kadep Kul Rayon 5 Bekasi. Waduh, banyak banget nih ya. Owner Itin Haus Aneka Makanan. Yes. Beliau juga PIC Crown Ministry. Beliau juga adalah tim koperasi Generasi Indonesia Bersinar. Amin. Selamat siang nih, Kak Siang. Joel. Selamat siang. Sorry Bob. Siang hambanya. Terima kasih nih buat waktunya. Yes. Ya, terima kasih juga buat Iya, susah nih Ini, ketemu undangannya orang-orang hebat ini kan. Waktunya sangat susah ya kan. Gimana? Kayaknya- Bang Ibob nih, Ya, gimana? kegiatan sehari-hari sekarang apa nih Bang Ibob? Ya, kemarin kita aktif di RPK Radio Pelita Kasih. Kita kasih tema masa pandemi, masa berbagi. Masa pandemi, masa berbagi. Waduh, keren banget Jadi ya. itu ada Boy Kepakahan, ada Yeri Patina Sarani, ada Kiki Bangyaki. Tinggal saya undang Pak Joel dan Pak Yusuf bicara di RPK. Haleluya. Dan kita tunggu saja ya waktunya ya. Jadi kemarin hampir 3 bulan terakhir ini justru kita ada di lapangan. Berbagi iya, seperti tadi iya. Pak Yusuf dengar tentang pembagian sembako, Wow. nasi kotak. Jadi kita Keren, keren. aktif seperti itu Pak di lapangan. Awalnya memang jadi pembicaraan juga, Iya. nggak takut kena, Oh. nggak takut terpapar. Iya. Nah, tapi kalau ditanya apa aktivitasnya, ya di masa pandemi inilah kita masa berbagi. Iya ya. Mantap. Justru di tengah pandemi ini semakin banyak aktivitas kan ya Bang Ibob? Betul sekali. Iya. Ada banyak yang mau ditolong. soalnya. Iya. Ya Bang Joel, selama pandemi ini gimana Bang Joel aktivitasnya nih Bang Joel? Aktivitas banyak di rumah ya. Ya. Stay at home, Hmm. ngurus anak-anak. Ya. Jadi ngurus organisasi juga, tapi banyak kan di rumah lah. Iya. Jangan Lewat lupa, Zoom, Bapak sepanjang kehidupan. Iya. lewat telepon gitu. Terus juga di DP kita juga ada tangan berbagi proyek untuk memberkati di masa pandemi ini juga. Amin, amin. Iya. Terus juga pelayan-pelayan online lah, karena sekarang By online. by online semua ya, Yes. termasuk kita ya komunitas, pemerintah, khotbah, Yes, keren. online aja. Gitu. Oke, baik. Kita langsung saja nih ya, Bang Joel dan Bang Ibob Ya. tentang tema kita. Nah, kita sering mendengar istilah pandemi kan? Betul. Nah, kira-kira nih dari Bang Ibob nih, kira-kira apa sih pandemi itu Bang Ibob? Biar penonton Ceks ini bisa mendengar pemaparan dari Bang Ibob. Silakan Bang Ibob. Pandemi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Dan memang faktanya Iya. COVID-19 ini dimulai dari Wuhan, bahkan seluruh dunia pun terjangkit. Nah, makanya disebut pandemi. Itu wabah yang meluas, serempak di mana-mana. Wabah yang meluas ya. Betul. Wabah penyakit menular ya. Itu wabah yang berjangkit Ya. serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Yang luas ya. Nah. Jadi bukan hanya satu negara, tapi mungkin seluruh dunia yang meliputi bumi ini gitu ya, Bang Ibob ya. Saya juga tertarik dengan kata, sebentar saya tambahin, kalau ada yang bilang pandemi, ada yang bilang wabah. Nah, wabah sendiri itu penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas, Oke. seperti wabah, cacar, disentri, kolera ataupun epidemi. Jadi seperti itu sih Bang Yusuf, Baik. Pak Joel. Ya, Bang Joel, pandemi ini sebenarnya sudah ada juga ya di Alkitab juga dicatat ya. Kira-kira gimana menurut pandangan Bang Joel? Ya kalau pandemi tadi seperti Pastor Iwo katakan, ini kan penyakit global ya, Betul. di mewabah di seluruh dunia. Gitu. Nah, kalau kita lihat di Alkitab juga ada beberapa penyakit-penyakit ya, sampar,
ya, yang tadi wabah tadi itu menular dengan begitu cepat. Oke. Jadi cuma mungkin kali ini sangat global dia, Ya. sangat mendunia dan COVID ini ya. penyebarannya sangat cepat itu memang. Oke. Nah, Bang Joel, karena ini menyangkut hubungan dengan rohani nih, Bang Joel ya. Nah, menurut Bang Joel, kenapa sih ada pandemi gitu loh, COVID-19 ini? Menurut Alkitab gitu loh. Ya, yang pertama kalau dilihat dari dunia yang sudah mengalami degradasi karena kejatuhan dalam dosa ya. Degradasi, kejatuhan dalam dosa ya. Sehingga ya menimbulkan banyak ya ada kesalahan manusia tentunya di sini, ya kan? Iya. Jadi hampir bisa dikatakan ini ya bukan dari Tuhan, ya, pandemi ini, tapi Tuhan izinkan. Bukan dari Tuhan tapi Tuhan izinkan ya. Karena kita ada di tengah dunia yang sudah rusak karena dosa ya. Kalau kita lihat kan bukan cuma pandemi ini kan, bencana-bencana alam, banjir, longsor dan lain sebagainya itu kan memang karena ulah manusia. Oke. Gimana kalau menurut Bang Ibob sendiri gimana, Bang Ibob? Iya, seperti yang Pastor Joel sampaikan, ini terjadi tadi seizin Tuhan, artinya diizinkan terjadi. Iya. Dan memang secara rohani kita bisa melihat ada beberapa kejadian, ada beberapa kota mereka mulai memuji, menyembah Tuhan. Betul ya? Iya. Mereka nyanyi haleluya. Terus Betul. ada satu kota juga mereka berlutut bersama-sama. Nah, saya percaya Roma 8:28 Allah turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Nah, kaitan dengan apakah ini terjadi tadi ada banyak faktor. Human error terjadi, ya kan? Ya kan sempat ramai nih isu tentang apakah ini kebocoran sebuah laboratorium, lab gitu kan? Ataukah ini apakah ini juga namanya tadi manusia punya kerjaan nantinya mencoba sesuatu atau seperti apa? Nah, gitu kan? Tetapi percayalah bahwa semua ini terjadi semua seizin Tuhan. Baik, Bang Ibob, Bang Joel. Yang terakhir nih saya ingin tanya nih, karena kan kita waktunya nggak panjang-panjang ya. Nah, yang terakhir nih, kira-kira tadi kalau Bang Joel, Bang Ibob sebutkan pasti ada tujuan Tuhan lah ya. Jadi Tuhan turut bekerja, ya kan? Bukan dari Tuhan tapi Tuhan izinkan. Kira-kira ini apa sih tujuan Tuhan di balik pandemi COVID-19 ini? Mungkin dari Bang Ibob dulu nih. Yang pasti tujuannya saya melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan mau setiap orang ciptaannya, makhluknya itu kembali kepada Dia. Kembali kepada Tuhan. Iya, ya. mengenal. Jadi lewat COVID ini kita diingatkan akan adanya Tuhan gitu That's kali right, that's right. Sampai semua orang pun mengatakan mau itu kaya, mau itu miskin, mereka pun tanda kutip ketakutan semua. Iya. Karena udah berapa banyak korban yang terjadi. Gitu Pastor Joel. Saya percaya ini cara Tuhan, arti Tuhan izinkan. Oke. Untuk orang kembali kepada Tuhan. Untuk manusia yang adalah ciptaan Tuhan mengingat Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Betul. Begitu ya. Nah, kalau menurut Bang Joel gimana nih, Bang Joel? Iya, ya memang setiap yang terjadi itu pasti Tuhan punya tujuan. Amin. Kalau Dia izinkan itu Iya. tujuan. Nah, kalau kita lihat sekarang kan semua lockdown, ya, nggak ada orang mau kaya mau miskin, semua dibatasi. Iya. Menunjukkan bahwa kita sadar sangat terbatas ternyata. Yes. Nah, dan akhirnya kita harus mencari siapa Tuhan yang tidak terbatas. Iya, amin. Manusia sangat terbatas Tapi sehingga Tuhan- kita Iya. harus cari yang tidak terbatas Iya. itu. Iya. Terpaksa dengan keadaan Iya, ini kan. iya, iya. Orang Jadi kayak dipaksa gitu ya. memegahkan apa sekarang? Kayak dipaksa yang badannya ya. bagus nggak bisa fitness, Iya. yang punya duit nggak bisa traveling kan Betul, begitu kan. betul. Yang suka makan apa namanya? Di rumah semua ya jadi ya. Iya kan? Di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya yang banyak duit juga nggak bisa apa-ngapain ya. Bisa juga. Oke, baik. Kira-kira yang terakhir ya dari Bang Joel, apa pesan buat penonton Change lewat pandemi ini? Silakan Bang Joel. Yes. Langsung ke kamera Bang Joel Ya, biar. lewat peristiwa ini tentu kita memakai momentum ini untuk belajar banyak hal. Ini banyak perubahan nih, new normal. Jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan keadaan yang baru. Kita keluar dari zona nyaman kita, ya, sehingga kita bisa tetap eksis, ya, bisa tetap mengikuti ataupun hidup di tengah-tengah wabah ini. Ya, jadi jaga kesehatan pasti, ya, protokol kesehatan diikutin, itu yang pasti. Terus makanan juga yang bergizi, istirahat yang cukup. Jangan lupa hal sederhana, diajar cuci tangan.
dari TK itu. Tapi kita harus ternyata belajar Iya. lagi back to basic ya kayaknya Iya, ya. iya. Itu pesan saya untuk teman-teman semua. Jadi dulu sudah lupa cuci tangan ya, sekarang diajari cuci tangan lagi. Oke, dari Bang Ibob kira-kira apa pesan buat penonton Ceng? Silakan Bang Ibob. Buat teman-teman semua, inilah momentum kesempatan kita kembali atau berbalik kepada Tuhan untuk mengasihi, mencintai, dan mengikuti Tuhan sepenuh hati. Lalu belajar untuk adaptasi, jangan nyerah. Situasi kondisi ini tidak membuat kita jadi nyerah atau mundur. Anda harus jadi pemenang dan Amin. Amin. Artinya apa? Yuk adaptasi. Yang tadinya nggak biasa online bisa online. Ya. Yang tadinya nggak bisa kerja atau nyerah atau takut, mari tetap bekerja dan berusaha. Iya. Kenapa? Karena di situ akan terbukti mana orang-orang yang mengenal Allahnya dan yang tidak mengenal Allahnya. Daniel berkata, umat yang mengenal Allahnya Wah. akan tetap kuat dan bertindak. Amin. Puji Tuhan. Maafkan karena saya pendeta ya, maaf. Oke, thank you nih Bang Joel, Bang Ibob buat waktunya. Para penonton Ceng, saya Pendeta Suranta Purba dan narasumber hari ini Sip. Bang Joel Jeffrey Manalu Yes. dan Bang Ibob. Kami Salam sehati. undur diri. Hati. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Shalom.